An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari saya tidak Anas bin Malik, uhdiyat din Nabi thalathu tawair. Nabi diberi hadiah 3 tawair. Ada yang mengatakan tawair ini adalah hidangan, tidak tahu burung apa, unggas yang disajikan, diberikan kepada Nabi. Ya semacam ayam atau pokoknya di situ. Jadi ada burung-burung apa yang enak kira-kira ya. Merpati gurih banget. Nah, Nabi diberi fa'a'ta khadimahu. Lalu Nabi memberikan kepada yang di rumah, yang membantu Nabi di rumah. Ta'iran 1. Falamma kana minal ghad, kemudian di esok harinya, atathu, yang biasa melayani Nabi di rumahnya itu datang kepada Rasulullah. Bihi, dengan membawa sesuatu tadi yang dihadiahkan orang kemarin, makanan. Yang burungnya tadi itu. Atau sebagian maknanya adalah, ya tentunya kalau orang ya, kalau wajar di tempat kita ini ya nggak mungkinlah hanya itu saja, daging saja, mungkin ada tambahan yang lainnya. Yang jelas sesuatu yang diberikan kepada Nabi dalam bentuk makanan. Waqala laha Rasulullah, kemudian Nabi mengingatkan kepada perempuan ya, apa wanita yang menyajikan tadi. Alam anhaki, bukan aku pernah melarangmu. Bukankah aku sudah melarangmu antarfa'i syai'an li ghadin. Jangan engkau mengangkat makanan untuk ghadah, untuk besok. Maksudnya apa? Bukankah aku sudah kasih tahu, enggak perlu disimpan sampai besok. Rizki hari ini habiskan. Fa innallaha ya'ti bi rizqi ghadin, karena Allah akan mendatangkan rizki esok hari. Nah, ini menunjukkan Nabi yang dikatakan ajwadu. Nabi lebih dermawan dalam kebaikan, lebih cepat daripada rih mursalah, daripada hembusan angin. Artinya Nabi itu berbuat baiknya sudah nggak kira-kira. Nah, termasuk kalau ada di rumahnya sesuatu itu ingin segera dibagi. Diingatkan yang di rumahnya, jangan kau simpan. Rezeki besok itu ada sendiri jatahnya. Hari ini bagi-bagi. Ini adalah masalah kepedulian Nabi di dalam berbagi. Bukan berarti, jangan disalahpahami juga. Bukan berarti Anda tidak boleh menyimpan. Ini hanya pendidikan agar Anda tidak menjadi orang pelit. Agar tidak menjadi orang pelit. Wa akhraja Ibnu Hibban an Anas anna Nabi kana la yudakhiru syai'an li ghad. Nabi sendiri beda. Anda tidak mampu seperti Nabi. Tapi paling tidak mendekat semakin mendekat. Kalau menyimpan ya jangan terlalu lama-lama, terlalu banyak-banyak. Menyimpan boleh. Tapi lebih banyak yang dibagi. Atau lebih banyak disimpan, tapi ada yang dibagi dah paling tidak. Yang enggak benar enggak dibagi sama sekali. Nah itu. Nabi tidak pernah menyimpan sampai besok. Ini menunjukkan sifat dan akhlak Nabi yang begitu senang dalam berbagi. Wa kerja Ahmad wa Abu Ya'la min hadits Abi Dzar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltafata ila Uhud. Nabi melihat gunung Uhud. Melihat gunung Uhud. Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Ma yasurruni anna Uhda, tidak akan menjadikan aku senang kalau seandainya Uhud itu tahawwala li ali Muhammadin dhahaba, kemudian berubah menjadi emas. Unfiqu fisabilillahi, lalu aku dermakan di jalan Allah. Wa amutu yauma amutu, kemudian aku mati saat mati. Wa ada'u minhu dinaraini, lalu aku meninggalkan 2 dinar. Illa dinaraini a'udduhuma lid-daini in kana. Kecuali 2 dinar yang aku persiapkan untuk bayar utang. Jadi maksudnya begini. Kalau seandainya gunung Uhud jadi emas, berarti menjadi orang terkaya di dunia. Tidak akan menjadikan senang bagiku kecuali harus aku keluarkan semuanya. Maksudnya begini. Kalau seandainya aku punya gunung Uhud jadi emas, diberikan kepadaku. Kemudian aku dermakan semuanya, saya tinggal 2 dinar, itu pun tidak menjadi senang, kecuali sampai habis. Ini hanya tentang sifat kedermawanan Nabi. Kecuali dirhamen, ini petunjuk dari Nabi bahwa kalau berderma itu jangan lupa utangnya dibayar. Ini menunjukkan Nabi memberitahu ke kita juga bahwa aku akan dermakan semuanya kecuali dinar ini yang aku siapkan untuk bayar utang kalau punya utang. Itu saja. Jadi yang ditinggal Nabi sedikit kemudian diutamakan untuk bayar utang. Jangan orang mikir banyak sedekah tapi utangnya nggak diberesin.
Bayar utang adalah wajib, sedekah sunnah. Makanya Nabi menyimpan untuk bayar utang kalau ada. Dan Nabi pernah meninggal dalam keadaan punya utang, lalu baju perangnya digadaikan. Nabi punya utang. Baik. Kemudian Wa'an Abdullah bin Mas'ud, dari saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tufiya rajulun min ahli suffati, telah meninggal satu orang dari ahli suffah. Ahli suffah itu orang yang hidup bersama Nabi. Hidup bersama Nabi di masjid Nabi. Datang ke Nabi nggak punya tempat. Suffah itu modelnya kayak begini kurang lebihnya. Kalau ini masjid Nabi, biasanya masjid di Arab itu kan geblong itu. Di sananya ada di masjid Rasulullah. Kemudian di sini dibangunkan kamar-kamar. Di seberangnya begitu dibuatkan kamar-kamar. Sehingga kalau ke masjid langsung mereka. Tinggal nyebrang ruangan bebas, ini baru langsung ke masjid. Itu suffah. Penghuninya namanya ashabus suffah. Penghuni suffah. Dan mereka orang-orang fakir yang cinta Nabi. Dan dari sini akan muncul juga orang-orang besar ulama. Termasuk Imam Abu Hurairah itu adalah alumni ashabus suffah. Karena selalu melazimi Nabi, biarpun tidak lama, hanya belasan bulan saja, ternyata bisa mengumpulkan ribuan hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah yang setiap hari kelaparan, karena tidak punya apa-apa. Nah ini, ashabus suffah seperti itu. Lah ada yang meninggal dari mereka, salah satu ashabus suffah. Fawajadu syamlatihi dinaraini. Tapi di bajunya, di kain yang dimilikannya, kain dikenakan itu, ada 2 dinar disimpan. Di bajunya ada 2 dinar. Fadzakaru dzalika, Nabi kemudian menyebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada 2 dinar. Di bajunya ada 2 dinar. Lalu Nabi qala kayyatani. Kai itu adalah besi yang dipanaskan. Biasanya untuk pengobatan boleh. Kalau untuk menyiksa, anjab saya kayak setrika deh. Mikwahkan setrika. Kai itu adalah satu besi yang dipanasin untuk pengobatan biasanya. Contoh ini besi yang dipanaskan akan ditempelkan di badan, itu kai. Nabi menjawab bahasanya, yang disimpan 2 dinar ini sampai dia mati itu adalah 2 setrika panas. Para ulama menafsir, apa sih kok menjadi seperti itu? Wong hanya begitu saja. Karena itu kan orang fakir semuanya di situ. Dan hidup dalam keadaan punya hajat, kok ada yang berani nyimpen? Berarti dia melakukan kesalahan, ada yang tamak ingin menyimpan. Wong temannya pada fakir kok dia tidak berbagi. Bukan menunjukkan bahwasanya menyimpan itu haram. Tentu waktu Nabi mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga para ahli tafsir menafsiri, dia adalah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Artinya apa? Seharusnya dibagi, disimpan sama dia. Berarti melakukan kesalahan dong. Sesuatu yang harus disimpan, seharusnya yang harus dibagi, disimpan. Sehingga mengganggu dong, seharusnya tidak nyampe ke sana. Ini juga pendidikan tentang kejujuran. Siapapun yang ngurusi. Jika tugasmu menyampaikan, sampaikan, nggak usah. Sampaikan. Kalau bahasa lain nanti menjadi bab korupsi halus. Korupsi. Harusnya dibagi, masuk sakunya. Disuruh orang bagi-bagi rezeki, masuk koceknya. Nggak boleh. Ini adalah ancaman atau yang disebutkan itu bukan karena menyimpannya. Akan tapi yang disimpan itu adalah sesuatu yang tidak boleh disimpan. Baik. Kemudian yang terakhir adalah Mas'ud bin Umar radhiyallahu dari Mas'ud bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu utiya bi rajulin yusalla alaihi. Nabi didatangkan dengan seorang yang disolati. Faqala kam tarak. Dia punya peninggalan apa? Punya tirkah apa peninggalan? Qalu dinaraini. 2 dinar. Au thalathatan. Au thalathatun. 2 dinar atau 3. Qala taraka kayyataini au thalath kayyat. Dia meninggalkan setrika emas, setrika api. Dia meninggalkan kayyah. Kayyah itu alat untuk untuk menyiksa, untuk panas. Kai bukan untuk menyiksa pada dasarnya. Kalau dalam Al-Qur'an kan yang menyimpan harta kan disetrika. Ya setrikalah, paling enak setrika panas untuk menyetrika dirinya. 3 yang ditinggal itu adalah akan menjadi sebab diseksa. Nah, tentu kenapa kok sampai Nabi mengatakan begitu? Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Berarti ada yang tidak benar. Maka disebutkan tentang orang ini, falakitu Abdullah bin Qasim maula Abi Bakar. Kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Qasim yang budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Fadzakartu dzalika lahu, aku bertanya kepadanya, faqala benar dzalika rajulun kana yas'alun nasa katsura.
Rupanya orang itu biasanya suka minta-minta untuk mencari kekayaan, bukan minta-minta untuk memenuhi hajatnya. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, minta-minta bukan hal yang baik. Kecuali bagi orang yang punya hajat, mau mati, memerlukannya minta. Tapi kalau minta jadi profesi adalah rendah dan terendahkan, dihinakan. Jadi makanya jangan biasa minta-minta dengan bermacam-macam caranya. Nah di sini adalah menyimpan di sini haram karena apa? Kebiasaannya adalah memang dia minta-minta. Takatsuran bukan minta karena kebutuhan. Takatsuran dia suka menyimpan-nyimpan. Berlebihan minta untuk jadi profesi untuk kekayaan. Maka itu yang tercela. Baik sepintas saja kita insya Allah masuk hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Hadis-hadis tersebut menunjukkan himbauan bagi kita semuanya untuk biasa berbagi, menjadi orang yang dermawan semampu Anda. Bisa ratusan juta. Kalau Anda punya puluhan ribu, ya lakukan dengan puluhan ribu yang bisa saja. Puluhan ribu Anda mengalahkan miliaran. Kenapa? Puluhan ribu dari jumlah sedikit uang Anda. Kalau puluhan ribu dari duitnya miliaran, itu adalah pelit. Tapi kalau Anda memang punya uang puluhan ribu, lalu Anda dermakan puluhan ribu, Anda telah derma yang banyak. Ayo kita berpikir untuk menjadi orang yang dermawan, apalagi menjelang Ramadan ini, tengok kiri kanan Anda. Kemudian ada lagi sebaik-baik ibadah sedekah adalah untuk orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat kita. Tolong dahulukan sanak kerabat dan saudara untuk diperhatikan dengan bantuan-bantuan, karena itu pahalanya pahala silaturahmi dan juga pahala sedekah utuh. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.